Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tarbiyatul Abna. Baik, ini halaman berapa Mbak yang Al-Abna was-Shalah? Bahasa Arabnya saja. Di bahasa Arabnya 190. Baik, teman-teman yang punya kitab PDF silakan dibuka ya. Kita bahasa Indonesia 217. Yang bahasa Indonesia 217 katanya ya. Baik, yang bahasa Arab 190. Baik, kita lanjutkan dalam kitab Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau. Dan kitab ini kita sudah masuk dalam pembahasan hari ini ya, bagaimana mengajarkan anak-anak kita mencintai salat. Ya, Masya Allah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ketahuilah bahwa ketika kita diberikan amanah seorang buah hati, maka kita pun diberikan amanah untuk mengajarkan buah hati kita di dalam perkara salat. Ya. Dan ini amanah yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada kita sebuah pertanggungjawaban. Maka kita sebagai orang tua hendaklah belajar ya bagaimana metode Rasulullah SAW dalam mengajarkan salat. Ya, Rasulullah itu telah memerintahkan ya setiap orang tua agar melatih anaknya salat ketika usianya berapa? Di situ ada bilangannya 7 tahun. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan murru auladakum bis salat. Ya, beliau bersabda, murru, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat wahum abna'u sab'i sinin. Pada usia berapa ibu-ibu kita diperintahkan untuk membiasakan anak-anak kita untuk salat? 7 tahun. Sab'i sinin. Tolong digarisbawahi. Murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. 7 tahun, Bu. Jadi patokannya anak-anak kita itu sebelum 7 tahun kurikulum yang dipakai itu nggak harus salat. Kenalkan anak-anak kita sebanyak-banyaknya dengan Allah. Bagaimana anak-anak kita mencintai Allah. Nanti usia 7 tahun, kurikulum yang dipakai baru kita, ya, setelah kita mengenalkan Allah Azza wa Jalla pada anak-anak kita, ya, bagaimana mereka mencintai Allah. Baru ketika usia 7 tahun kita katakan kepada anak kita, nak, Allah yang selama ini memberikan makan kepada kita, nak, Allah yang selama ini memberikan kepada kita rizki. Nah, Allah yang selama ini memberikan kepada kita kemudahan, segala sarana yang kita butuhkan Allah, ya, Allah berikan. Maka Allah memerintahkan ibu, memerintahkan ayah, memerintahkan kakak, memerintahkan adik, memerintahkan engkau untuk beribadah kepada Allah, yakni ibadah salat. Ya, jadi tanda kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan itu, nak, adalah Allah memerintahkan untuk kita salat. Mulai diskusi tentang apa itu salat, kenapa diperintahkan oleh Allah salat. Jadi ibu-ibu yang namanya memerintahkan anak salat itu bukan hanya ayo nak salat nak, ayo nak salat nak. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Bukan hanya itu, tetapi masuk di dalamnya kita perintahkan kepada anak kita untuk apa sih, nak, kau sholat, nak? Oh, nak, kau sholat agar Allah cinta kepadamu. Nak, kau sholat agar bisa masuk surga, nak. Nak, kau sholat ya agar dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Jadi kita kenalkan dulu, apa sih keutamaan sholat? Kenapa engkau harus sholat? Karena banyak ya ibu-ibu, banyak sekali para orang tua yang curhat kepada saya, konsultasi kepada saya itu yang anak-anaknya dari kecil, dari usia 3 tahun sudah mulai sholat. Tapi ternyata ketika mau mendekati usia balik sudah mulai bosan dengan sholat. Ya,
dipanggil-panggil oleh ibunya tidak menyaut, ya masih asik dengan HP-nya, itu banyak. Mungkin anak ini tidak tahu. Beritahukan dulu kabar gembira kepada anak-anak kita bahwa engkau tuh sholat untuk apa, nak? Bisa jadi anak-anak yang sudah terlanjur mendekati usia balik atau bahkan di usia balik ibu-ibu, sholatnya masih dikoprek-koprek, diperintah terus gitu ya. Nah, itu karena mereka tidak tahu untuk apa sebenarnya saya sholat. Kalau saya meninggalkan sholat itu konsekuensinya apa? Mereka tidak tahu ibu-ibu. Coba cek masing-masing kita. Sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita keutamaan sholat? Untuk apa sih? Anak kita sholat untuk apa? Coba ajarkan dulu. Ya, jadi stepnya itu. Ya, mulai sebelum usia 7 tahun, kenalkan Allah sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita. Buat anak-anak kita itu terpesona dengan Allah gitu ya. Allah tuh maha baik gitu. Terus kita sounding kepada anak-anak kita. Nanti usia 7 tahun pelan-pelan diskusi tentang sholat. Dimulai dari keutamaan sholat. Untuk apa engkau sholat? Dengan bahasanya anak-anak. Ya. Nah, dari usia 7 tahun ibu-ibu sampai usia 10 tahun tuh waktu cukup lama. Ya, alhamdulillah Allah berikan waktu kepada kita mendidik anak kita dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Maka baginda Rasulullah mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka untuk sholat ketika mereka nggak mau sholat pada usia 10 tahun. Lihat, tapi perlu diperhatikan pukulan yang tidak membekas. Ya. Dan orang tua yang memukul anaknya pada usia 10 tahun tuh harus sudah melewati step 7 tahun itu dengan mengenalkan kepada anak-anak untuk apa ia sholat. Jangan ujuk-ujuk anak-anak nggak pernah dikenalkan sholat, usia 10 tahun mereka nggak sholat langsung dipukul. Itu namanya terlalu tergesa-gesa. Jadi usia 7 tahun tuh dikawal anak. Ya, ayahnya mau berangkat ke masjid, diajaklah anak laki-lakinya. Nah, ayo nak, ayah mau ke masjid nak. Yuk, bareng abi yuk. Berangkat ya, sholat ke masjid ya. Nah, jadi ayahnya jadi kudua. Bagi para ibu-ibu yang punya anak perempuan, ayo nak, ibu mau sholat, umi mau sholat yuk, bareng yuk, sholat sama umi yuk, berjamaah. Ya, anak ini melihat, oh umiku rajin sholat, oh abiku rajin sholat ke masjid. Ya, dan bagi ibu-ibu yang saat ini misalnya ya dalam keadaan single parent sendirian, punya anak laki-laki, bagaimana caranya membiasakan anak laki-laki kita ke masjid? Diantar. Ya, bukankah ibunya Imam Ahmad pun mengantar Imam Ahmad di waktu kecil ya sholat ke masjid? Ya. Dan ini perjuangan ibu-ibu. Kita diberikan waktu berapa? Dari usia 7 ya 8, 9, 10, 3 tahun untuk mengawal anak kita membiasakan sholat. Ya. Dan jangan kita menunda-nunda. Jangan kita berleha-leha gitu. Tenang masih panjang kan, masih usianya 7,5. Belum mulai 8 setengah, 9. Gak terasa mau 10. Anaknya belum dibiasakan sholat. Ya. Jangan pernah salahkan seseorang kalau di 10 tahun anaknya gak mau sholat. Kenapa? Karena usia 7 tahun belum dibiasakan sholat. Usia 7 tahun belum dikenalkan apa itu sholat. Ya, apa itu keutamaan sholat. Ya, baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa farriqu bainahum fil madaja'. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kemudian pisahkan anak-anak kita tempat tidurnya di mana? Ya, tempat tidurnya dipisahkan ranjangnya pada usia berapa? Kata para ulama, mulai dibiasakan berarti minimal 7 sampai 10 tahun itu sudah maksimal. Ya, baik. Bahkan ya akhwat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surah Thaha, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat, ya. Dan bersabarlah engkau dalam mengerjakannya. Nah, ini penting nih, tolong digarisbawahi. Jadi, ketika Allah memerintahkan salat ya akhwat, ya kepada kita sebagai hambanya, dan seorang ayah memerintahkan salat kepada keluarganya, ya, maka dalam hal ini perlu kesabaran. Jadi, seorang ayah ketika memerintahkan kepada keluarganya untuk salat itu juga perlu kesabaran. Seorang ibu ketika mendidik anaknya untuk sholat itu juga perlu kesabaran. Dan juga dalam mengerjakannya juga butuh kesabaran. Jadi sabar itu adalah ibadah ibu-ibu. Jangan kita anggap sabar itu bukan ibadah. Sabar itu ibadah. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan orang-orang yang bersabar dengan pahala tanpa batas. Masya Allah. Ya, Masya Allah.
Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surah Maryam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah." وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Lihat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Nabi kita Muhammad, ya ceritakanlah kepada orang-orang tentang kisah Nabi Ismail yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, Nabi Ismail termasuk orang yang senantiasa menepati janjinya. Dan juga Nabi Ismail seorang rasul dan nabi yang Allah Azza wa Jalla utus. Dan Nabi Ismail termasuk orang yang memerintahkan keluarganya untuk salat dan untuk menunaikan zakat. Ya. Dan Nabi Ismail pun adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Insyaallah ya akhwat. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, ya. Bapaknya para nabi, insyaallah. Bahkan Nabi Ibrahim ketika beliau sudah menjadi seorang bapak, ya. Kalau sebelum menjadi seorang ayah, Nabi Ibrahim doanya apa ibu-ibu? Ada yang tahu enggak? Coba, saya pengen lihat. Ibu-ibu boleh chat, ini bisa ditulis oleh jamaah Mbak Panitia. Ibu-ibu bisa menulis di chat apa doanya Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim memiliki anak. Baik, ahsanti. Ummu Pasah, Rabbi habli minas salihin. Baik, selanjutnya apa doanya Nabi Ibrahim setelah beliau dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh ditulis ibu-ibu. Baik, silakan. Doanya Nabi Ibrahim diantaranya ibu-ibu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni, ya Allah, Rabbi, wahai Rabbku, ij'alni, jadikanlah saya, wa min dzurriyyati, dan Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, jadikanlah saya, ya muqimas shalah, orang-orang yang menunaikan ibadah salat. Wa min dzurriyyati, dan Nabi Ibrahim ingat, dan jadikan wahai Rabbku bukan hanya hamba yang menegakkan salat, tapi juga keturunanku. Masya Allah, lihat bagaimana seorang ayah itu, Masya Allah, sayangnya kepada anak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu boleh nggak Ustazah saya berdoa begitu untuk anak saya? Boleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Perbanyak doain. Ya, dan ada kisah yang menakjubkan ibu-ibu. Ya, di antara kisahnya itu seorang ibu yang memiliki anak yang kalau sholat itu Masya Allah ya diperintahkan sholat belum mau, masih banyak alasan. Kemudian ibu ini baca doa, ya, meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dan Allah yang memegang hati anak-anak yang ada di muka bumi ini, ya Masya Allah. Allah pun mengijabah doa seorang ibu yang merintih meminta kepada Allah dengan doa ini. Dan akhirnya anaknya rajin sholat. Ya. Jadi, yuk, bismillah ibu-ibu. Yang masih memiliki anak-anak yang kalau sholat masih butuh diperintah, masih butuh dioprek-oprek. Baca doa ini. Doanya ibu tuh mustajab. Ya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Minta kepada Allah. Pahami artinya. Benar-benar mohon kepada Allah. Ya. Nabi Ibrahim saja meminta kepada Allah. Dan Luqman juga meminta kepada Allah. Ya, apa Allah Azza wa Jalla terangkan dalam surah Luqman? Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tercinta. Ya. Dan dalam Al-Quran tuh banyak ibu-ibu ya, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebuah gambaran bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada putra-putranya, kepada putra-putrinya. Sebagaimana Luqman memberikan nasihat kepada putranya, apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wasiatnya Luqman kepada putranya tercinta, wahai anakku, ya bunayya, aqimis salah, tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah orang-orang dengan kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan perintahkan orang-orang untuk
menjauhi yang namanya keburukan. Ya. Kemudian di sini wasbir ala ma asabak. Wahai anakku Luqman, kata Luqman ya, sabarlah atas musibah yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Baik, inna dzalika min azmil umur. Ya, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Lihat ibu-ibu, coba yuk kita renungi bersama. Jadi Luqman ini benar-benar memberikan nasihatnya tuh nasihat yang sangat-sangat berharga. Terutama kepada putranya, beliau berkata, ya wahai anakku, jaga sholat nak, tegakkan sholat nak. Ya. Jangan tinggalkan sholat. Berarti ini bisa nih ibu-ibu. Ya, ketika anak kita mau mondok, ya, ketika anak kita misalnya mau merantau, ya, atau ketika anak kita di rumah, kita nasihati anak kita. Nak, jaga sholat nak. Ya. Beramar ma'ruf nahi mungkar nak. Ya. Dan bersabarlah ketika engkau Allah uji dengan musibah. Karena semuanya itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Syukur-syukur kalau misalnya ayahnya, ya, suami kita bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian Syekh Mustafa mengatakan dalam kitab Tarbiyatul Abna, fajadirun bikulli ab an yahuth waladahu ala salati wa yudarribuhu alaiha wa ya'rifuhu ala buyutillah. ويصطحبه إليها إن كان الولد لا يفسد فيها وقد كان الأطفال والغلمان متواجدين في المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, Syekh mengatakan bahwa hendaklah seorang ayah ia memerintahkan kepada anaknya untuk sholat. Ya, dilatih anaknya untuk sholat, dikenalkan masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, diajak ke masjid. Bahkan pada zaman Nabi kita Muhammad SAW banyak anak-anak para sahabat yang pergi ke masjid. Ya. Jangan lupa ibu-ibu, ya, kita kalau ajak anak kita ke masjid atau suami kita ajak anak kita ke masjid, jangan lupa diberitahu dulu adab-adab di masjid. Disonding dulu tentang adab-adab ke masjid. Ini perlu nih, penting catatan ya. Jadi kalau suami kita mau mengajak anak kita ke masjid, ya anak laki-laki, kita mau misalnya ngajak anak kita ke masjid, misalnya ya yang para perempuan yang sudah tidak ada suaminya, maka perlu disonding dulu kepada anak laki-laki ini, nak, masjid itu rumahnya Allah, masjid itu nak bukan tempat bermain. Nanti kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan, berdoa yang khusyuk, duduk, terus. Insya Allah ibu-ibu, kalau semua ibu-ibu, semua ayah mensonding, memberitahukan kepada anak-anaknya tentang adab bagaimana dalam masjid, maka insya Allah anak-anak paham, tahu dia. Oh, saya sekarang sedang di masjid. Tadi ayah berpesan, tadi ibu berpesan, tadi abi berpesan, tadi umi berpesan. Kalau ke masjid, ya anteng. Kalau di masjid, duduk. Kalau di masjid, ya tidak lari ke sana kemari. Jadi kita beritahu dulu. Ya. Kenapa anak-anak banyak sekarang yang di masjid lari ke sana kemari? Mungkin orang tuanya belum memberitahu. Jadi cobalah. Saya sudah mencoba ini. Ya. Walillahilham bifadlillahi ta'ala. Allahumma barik. Masya Allah. Ya Ananda, di masjid sudah mulai nyaman gitu loh. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pun beliau bersabda, apa kata beliau? Inni la aqumu ila shalah wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa tazawwazu fi salati karahiyatan an ashqa ala ummi. Ini dalam hadis ini menunjukkan bahwa zaman dulu kata Rasulullah waktu Rasulullah menjadi imam, sebenarnya Rasulullah tuh pengen memanjangkan bacaan salat beliau. Tapi kemudian di pertengahan beliau sholat, beliau mendengar ada seorang bayi yang menangis. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak tega ya mendengar tangisan bayi. Akhirnya Rasulullah memperpendek sholatnya. Ya. Karena Rasulullah khawatir ya memberatkan ibunya. Dan ini menunjukkan, hadis ini ya akhwat, menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada para perempuan yang membawa anak-anaknya ke masjid. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mendengar tangisan bayi. Dan hendaklah bagi seorang imam ketika mendengar ada tangisan anak-anak kecil tidak memperpanjang salatnya. Dan ini bagian dari tafaqquh, ya, bagian dari fiqh, ya, bagian dari pemahaman seorang imam terhadap
lingkungan, ya lingkungan yang ada di sekitarnya. Baik. Dan di sini Syekh mengatakan bahwa ini menunjukkan kehadiran anak-anak di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi ibu-ibu ya, kalau ada lihat anak-anak di masjid jangan diusir. Ya enggak apa-apa anak-anak di masjid. Yang pasti kalaupun mereka misalnya belum bisa beradab, ya kita beritahu anak-anak dengan kelembutan. Baik. Kemudian di sini juga Nabi kita Muhammad SAW, ya beliau pernah menggendong cucu beliau. Ya. Siapa? Umamah. Ya, Umamah itu putrinya Zainab. Zainab itu putrinya Rasulullah SAW. Ya, Zainab menikah dengan Abu Al-As, ya, dan dikaruniai putri oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan dengan Umamah. Jadi Umamah itu cucunya Rasulullah SAW. Dulu Umamah, ya, cucunya Rasulullah SAW dibawa oleh Rasulullah SAW ke masjid, digendong, dan ketika Rasulullah SAW sujud, maka beliau meletakkan Umamah, ya, untuk di hadapan beliau, dan ketika beliau bangkit dari sujud beliau ambil kembali Umamah. Dan ini menunjukkan ibu-ibu bolehnya menggendong anak-anak sambil sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Jadi saya itu pernah menemukan di sebuah kampung di Indonesia, yang mana ketika sebagian jamaah melihat ada seorang wanita sholat sambil menggendong itu langsung ditegur gitu ya. Loh, gimana sholat kok sambil gendong gini ya? Padahal Rasulullah SAW pun pernah menggendong anak kecil dan Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan bolehnya menggendong anak ketika dalam keadaan sholat. Ya. Baik, kemudian di sini juga ada waqad kana Al-Hasan wal Husain. Ini juga cucunya Rasulullah SAW, ya, putranya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Hasan dan Husain ya'tiyani ila Masjid Rasulullah SAW wa huma saghiran. Hasan dan Husain mendatangi Masjid Rasulullah SAW ketika mereka masih kecil. Amma hadis janibu masajidakum sibyanakum, ya. Ada hadis palsu. Ini hadisnya palsu ibu-ibu. Ya, lemah. Ya, hadisnya apa? Janibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkanlah masjid-masjidmu dari anak-anak dan orang-orang gila. Ini hadisnya palsu. Hadisnya lemah, tidak sahih. Ya, dhaif. Nah, ini kalau ada takmir, ya, tidak memperbolehkan anak kecil masuk masjid. Mungkin beliau pernah mendengar hadis ini. Tapi ternyata hadisnya, mohon maaf, hadisnya lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan dalil. Baik. Kemudian wa amma salat min arkanil Islam wa anha amuddin wa anna salawatil khams taghfiru ma bainaha minad dzunub. Iya, salat itu juga adalah termasuk di dalamnya tiangnya agama, dan salat juga bisa menghapus, ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, ini bisa teman-teman ibu-ibu ajarkan kepada anak-anak kita. Nak, kalau kita punya dosa, kita sholat, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya, apa hadisnya, dalilnya bahwa sholat bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Ada dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra liz-zakirin. Ya, kata Allah, tegakkanlah salat pada dua ujung siang, yaitu pagi dan petang, ya, berarti salat subuh dan salat asar. Ya, dan bagian permulaan malam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Ya, siang berarti sholat duhur dan asar. Ya, berarti semuanya pagi, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Sesungguhnya sholat itu menghapuskan dosa, ya, menghapuskan keburukan. Dan itulah peringatan yang Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada kita semuanya. Baik, akhwati fillah, ini masih ada beberapa dalil, nanti teman-teman baca sendiri ya. Ada dalam surah Fatir, ada dalam surah Al-Mudaththir. Ini semuanya berkaitan dengan ibadah salat. Bahkan dalam surah Al-Mudaththir ini, ya akhwat, di antara sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka Sakor, itu di antaranya adalah karena dia tidak menjalankan ibadah salat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, masalakakum fi saqar. Kenapa ya orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Berarti ini menunjukkan yang namanya Saqar ini adalah nama neraka. Maka ketika itu Allah menerangkan qalu lam naku minal musallin. Ya. Qalu lam naku minal musallin. Ya, di antara penyebab
dimasukkannya ke dalam neraka sakor itu karena ketika di dunia mereka termasuk orang-orang yang meninggalkan ibadah salat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor adalah ketika orang-orang yang hamba-hamba Allah ketika di dunia tidak memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan membicarakan sesuatu yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Ini ngeri banget ya, konsekuensi dari meninggalkan salat, yaitu di antara konsekuensinya adalah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijauhkan dari api neraka dan didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu doa kita ya akhwat. Baik. Kemudian di sini juga ada nih Syekh menyebutkan tentang beberapa dalil dari hadis yang berkaitan bahwa ibadah salat ya dengan Allah Azza wa Jalla itu adalah perjanjian. Ya. Perjanjian antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Ya, maka jangan pernah tinggalkan salat. Baik, halaman yang selanjutnya, Mbak. Halaman 193. Baik. Apa kata Syekh? Nah, ini sedikit lagi ya Ibu-ibu. Kata Syekh, wal ajbu min abai muslimin wa ummahati muslimat yahrisuna ghayatul hirs ala iqadi auladihim lid-durusil khususiyah mubakkirina wa yubalighu fil ihtimami bidzalik bal iqa'ul 'uqubati 'ala al-abna' in takhlifu 'an dhalik wa hadha fil waqti alladhi la yubali fihi ha'ula'i al-aba wal ummahat بإيقاد الأولاد للصلاة وتخريضهم عليها وقد علم هؤلاء أن الآخرة خير وأبقى وعلموا قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وعلموا قوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويسن في صفوف الصلاة كما هو معلوم أن يتقدم أولو الأحلام والنهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, di sini Rasulullah SAW menjelaskan apa kata Rasulullah SAW, liyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Baik. Jadi gini loh ibu-ibu. Banyak di antara orang tua yang ketika mereka membangunkan anak-anaknya, mereka mengatakan, "Nak, ayo nak, bangun nak, sebentar lagi sekolah. Nah, ayo nak, bangun nak, ujian nak. Nah, ayo nak, tidur cepat nak, biar nanti besok bisa bangun cepat, siap-siap ke sekolah." Dan banyak orang tua yang lupa bahwa sebenarnya ketika membangunkan anak-anak kita salat, anak-anak kita bangun pagi, maka kita katakan, "Nak, ayo nak, bangun nak, salat. Nah, ayo nak, tidur cepat biar nggak ketinggalan sholat subuhnya." Nah, coba biasakan. Yuk, bismillah. Ya, ini project ibu-ibu di bulan Syawal. Ya, kalau anaknya sebelum tidur disonding dulu. Ayo nak, bangun cepat nak. Nanti ya nak ya, sholat ya nak ya. Ayo nak, tidur cepat, jangan malam-malam nak. Biar nanti bisa bangun pagi, sholat sama abi ke masjid. Kalau anaknya laki-laki. Ya. Dan itu terus kita sonding anak-anak kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ya kepada anak-anak kita kecintaan terhadap salat. Baik. Kemudian di sini ya akhwat sedikit dijelaskan oleh Syekh bahwa kalau ada orang dewasa berada di saf terdepan dan kalau ada anak-anak ya di saf belakang. Rasulullah mengatakan ulul ahlami wa nuha tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Maka kata Syekh, ya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau buat orang dewasa maka laki-laki ya safnya di depan. Anak-anak safnya di mana pengaturannya? Di belakang. Dan ini memberitahukan kepada anak-anaknya tentunya dengan kelembutan ya. Anak-anak tuh nggak suka dengan kekerasan, pastinya suka dengan kelembutan. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya menemukan sebuah buku kecil ya di perpustakaan kami. Ini ada buku bagus, tapi saya nggak jualan di sini. Ibu-ibu boleh nanti cari ya boleh di online ataupun di toko buku. Judulnya 92 cara mudah membiasakan anak sholat. Ya, 92 cara mudah membiasakan anak salat. Ini sudah ada bahasa Indonesianya. Kutaib harganya juga cukup murah, kurang dari 10.000. Ya. Masya Allah ibu-ibu ya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya bagaimana?
Judulnya bahasa Arabnya 92 ya. Tariqatul lita'wid auladik 'ala shalah. Ini wa tis'un ya. Tariqah lita'wid auladik 'ala shalah. Atau bahasa Indonesianya 92 cara mudah membiasakan anak salat. Penulisnya Hana bin Abdul Aziz As-Sunai. Ya. Insyaallah semoga Allah memudahkan kita semuanya dalam membiasakan anak-anak kita salat, dalam membiasakan anak-anak kita mencintai salat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita sebagai seorang ibu dan suami kita sebagai seorang ayah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, dan kelak semoga Allah Azza wa Jalla menyatukan kita semuanya di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jikalau ada kebenaran pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.